Di sebuah hutan luas yang dikelilingi sungai jernih dan pepohonan tua, hiduplah seekor rusa muda bernama Ranta. Ranta terkenal sebagai pelari tercepat di seluruh hutan. Langkahnya ringan, tanduknya gagah, dan setiap binatang memuji kecepatannya. Hampir setiap hari, Ranta berlari mengelilingi hutan, menentang angin, dan menyombongkan diri sebagai yang tercepat di antara semua. Tidak jauh dari tempat Ranta sering berlari, tinggallah seekor kura-kura bernama Kimo. Tubuhnya kecil, tempurungnya kusam, dan gerakannya sangat lambat. Ketika melintas di tepi sungai, ia sering dilewati hewan-hewan lain yang bergerak lebih cepat. Namun, ada satu hal yang melekat pada diri Kimo. Dia tidak pernah menyerah, walaupun lambat. Suatu siang yang cerah, Ranta melihat Kimo sedang merayap di tepi sungai. Dengan perlahan, dengan angkuh, Ranta tertawa sambil berkata, "Hai Kimo, kamu tidak bosan berjalan sepelan itu? Lihat aku. Dalam satu lompatan saja, aku bisa jauh mendahuluimu." Kimo berhenti sejenak. Ia menatap Ranta dengan tenang. "Aku memang berjalan pelan, Ranta. Tapi pelan tidak selalu berarti kalah." Mendengar jawaban itu, Ranta tersenyum mengejek. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita berlomba? Aku ingin membuktikan padamu bahwa kecepatan selalu menang." Kimo berpikir sejenak. Tawaran itu bisa saja menghancurkan harga dirinya. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi pelajaran besar bagi Ranta dan hewan-hewan hutan lainnya. "Baik, aku terima tantanganmu," jawab Kimo pelan. "Tapi jangan malu kalau nanti kau yang kalah." Ranta tertawa terbahak-bahak. "Tidak mungkin, hari Minggu besok kita berlomba. Biar seluruh hutan menyaksikan betapa cepatnya aku." Kimo pun mengangguk pelan, menyetujui perjanjian itu. Malam itu, Kimo punya rencana. Ia mengumpulkan seluruh keluarganya. Puluhan kora-kora lain datang dari berbagai penjuru rawa dan sungai. Ia menjelaskan sebuah rencana cerdas. Setiap kura-kura akan berjaga di titik-titik tertentu di sepanjang lintasan yang telah ditentukan. Bila Ranta memanggil nama Kimo, maka kura-kura yang berada paling depan akan menjawab, seolah-olah Kimo selalu selangkah lebih maju. Para kura-kura pun setuju dengan semangat. Mereka bersemangat bukan karena ingin sombong, tetapi ingin memberi pelajaran pada Ranta bahwa kesombongan dapat menutup akal sehat. Semangat kebersamaan tersebar di segala sudut hutan. Hari Minggu akan menjadi hari yang besar. Akhirnya, hari perlombaan tiba. Hutan mendadak ramai. Burung-burung berkicau dari atas dahan, monyet-monyet bergelantungan. Bahkan harimau dan gajah datang untuk menonton. Semua penasaran. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menantang rusa tercepat di hutan? Di garis start, Ranta berdiri dengan penuh percaya diri. Napasnya kuat. Kakinya siap melesat. Sementara itu, Kimo yang asli hanya tersenyum tenang di sampingnya. Begitu tanda dimulai diberikan, Ranta langsung melesat seperti angin. Debu berterbangan di belakangnya, dan sorakan penonton menggema memenuhi seisi hutan. Setelah berlari cukup jauh, Ranta berhenti sejenak untuk mengejek. Sambil tertawa, ia berteriak, "Kimo, di mana kamu? Tertinggal jauh ya." Namun, betapa terkejutnya dia. Dari arah depan, terdengar suara, "Aku di sini." Ranta terperanjat. Bagaimana mungkin? Tanpa pikir panjang, ia pun kembali berlari secepat mungkin, meninggalkan jejak tanah yang terangkat di belakangnya. Jarak berkilo-kilometer ia tempuh tanpa henti. Keringat mulai membasahi tubuhnya, napasnya mulai tersengal-sengal. Merasa sudah jauh di depan, ia berhenti lagi dan berteriak lebih keras, "Kimo!" Sekali lagi, dari semak-semak di depannya, seekor kura-kura lain menjawab dengan tenang, "Aku di sini." Ranta mulai gelisah. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia terus berlari, memaksakan dirinya hingga batas kemampuan. Napasnya makin berat, dan kakinya terasa lemas. Setiap kali ia memanggil, selalu ada suara "Aku di sini." Dari arah depan, Ranta benar-benar kebingungan dan kelelahan. Hingga akhirnya, di tengah jalan, Ranta roboh. Ia tidak sanggup lagi berlari. Tenaganya
Benar-benar habis. Seluruh penonton terdiam melihat rusa tercepat itu, tergeletak kelelahan. Tidak lama kemudian, Kimo yang asli datang dengan langkah pelan, namun pasti. Ia berjalan melewati rantai yang torenggengga dan mencapai garis finish. Setelah itu, ia kembali dan berdiri di samping Ranta. Tersenyum kecil, tanpa sedikit pun kesombongan. Ranta menatap Kimo dengan mata berkokok-kokaka, penuh rasa tidak percaya. Bagaimana kau bisa berada di depanku terus? Tanyanya dengan suara lemah. Kimo menjawab pelan. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu dengan kecepatan, Ranta. Tapi, kami punya strategi dan kebersamaan. Terkadang, kemenangan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tekun dan mampu berpikir bersama. Ranta terdiam lama. Ia merasa sangat malu, tetapi sekaligus tersentuh oleh kata-kata bijak Kimo di hadapan semua hewan hutan. Ia akhirnya bangkit dan berkata, "Hari ini, aku belajar sebuah pelajaran penting. Kecepatan bukanlah segalanya. Kerendahan hati dan kerjasama jauh lebih berharga." Sorak-sorai penonton kembali terdengar. Bukan untuk mengejek Ranta, tetapi untuk merayakan pelajaran berharga yang mereka dapatkan hari itu. Sejak hari itu, Ranta tidak lagi menyombongkan diri. Ia bahkan sering berlatih bersama Kimo dan kura-kura lainnya. Hubungan mereka menjadi contoh di seluruh hutan. Yang cepat menghargai yang lambat, dan yang lambat berani menunjukkan kemampuannya dengan cara yang cerdas. Hutan kembali damai, tapi kini jauh lebih bijaksana karena satu perlombaan sederhana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya.